안타깝지 않아? 시한폭탄을 들고 있는 것도 모르고 저렇게 즐거워하는 게? 최악의 금융 스캔들 머니게임. 사기꾼? 무신 안 하나? 너 그러다 걸리면 한 방에 훅 간다. 걸리면 되지. 아는 얼굴이야? 그 사기꾼만 골라서 사기치는 그 희대 사기꾼 장두칠이 사망한 것으로 밝혀졌습니다. 장두칠이 살아있습니다. 잡자. 검사님께서 나랑 원하는 게 같으니까 어떻게 판을 키울 거야? 판 다시 짜야죠. 팀플레이로. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Darmawan dari kelompok 7 akan menjelaskan apa itu aspek keuangan. Baik, langsung saja. Apa itu dari aspek keuangan? Merupakan aspek yang secara keseluruhan digunakan untuk menilai keuangan perusahaan. Nah, di sini ada beberapa aspeknya, diantaranya sumber-sumber dana yang terdiri atas dua. Yang pertama ada modal asing, yakni sumber dananya yang biasanya diperoleh melalui pinjaman bank, lembaga keuangan maupun perusahaan non-bank. Yang kedua ada modal sendiri, yakni keuntungannya tidak ada tambahan bunga, tetapi kita sendiri harus membayar dividen kepada pemilik saham. Ya, kerugiannya kita yang menanggung sendiri karena perusahaan tidak dapat menggunakan dana jika jumlahnya terbatas. Ya, ibaratnya jika kita usaha sendiri, untung ruginya kita pun yang menanggungnya. Nah, yang aspek kedua ada biaya kebutuhan investasi. Komponennya antara lain, yang pertama ada aktiva tetap berwujud, terdiri atas tanah, mesin, peralatan, dan lain-lain. Yang kedua ada aktiva tetap tidak berwujud, ada goodwill, hak cipta, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada biaya operasional. Yang pertama ada upah karyawan, beban listrik atau biaya listrik, pajak, ataupun yang lain sebagainya. Aspek yang ketiga ada estimasi biaya operasi dan pemeliharaan. Maksudnya adalah pemeliharaan biaya tetap FC dan biaya tidak tetap VC harus dihitung sedetailnya agar tidak ada yang terlewatkan, agar analisis investasi sebagai indikatornya dapat dikembangkan. Yang keempat ada arus kas, yakni menggambarkan berapa uang masuk atau keluar di masa yang akan datang. Nah, jenis-jenisnya ada tiga. Yang pertama ada initial cash flow, yakni awal periode investasi, seperti pembelian tanah. Yang kedua ada operational cash flow, penghasilan diterima dan dikeluarkan dalam satu periode. Dan yang terakhir ada terminal cash flow, yakni uang kas yang diperoleh pada usaha tersebut berakhir. Baik, saya Muhammad Ilham Darmawan. Saya Cica Measari akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu mengenai tentang kriteria penilaian investasi. Ada 5 kriteria yang biasa digunakan untuk melakukan penilaian terhadap suatu investasi. Yang pertama ada payback period, yang kedua ada average rate of return, yang ketiga ada net present value, yang keempat internal rate of return, dan yang kelima yaitu profitability index. Payback period merupakan suatu jangka waktu untuk mengembalikan jumlah investasi yang sudah direncanakan. Dengan menggunakan metode payback period ini dapat dilihat berapa lama suatu investasi akan dikembalikan jika terjadi titik impas. Yang kedua yaitu average rate of return merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Selanjutnya yaitu net present value. Net present value ini merupakan perbandingan antara present value kas bersih dengan present value investasi selama masa waktu investasi. Dan yang keempat yaitu internal rate of return, merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Dan yang terakhir yaitu profitability index, merupakan suatu rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi.
Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan Laporan dijelaskan keuangan. oleh Sebelum kita membahas tentang rasio-rasio laporan keuangan, kita harus mengetahui apa tujuan dari laporan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, dan bentuk-bentuk laporan keuangan. Pertama, saya akan membahas tentang tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan kepada pemilik, manajemen, atau pihak luar yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan antara lain yang pertama yaitu kreditur, pemegang saham, pemerintah, manajemen, investor, dan pekerja. Yang selanjutnya yang kedua saya akan membahas tentang jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu neraca, di mana neraca ini merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan laporan yang menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak terhadap kas. Yang keempat, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini merupakan laporan yang berisi catatan terjadinya perubahan modal di perusahaan. Yang ketiga, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bentuk laporan keuangan neraca. Dalam laporan keuangan neraca terdapat 3 macam bentuk. Yang pertama yaitu bentuk kontrol atau horizontal. Yang kedua bentuk laporan atau vertikal. Yang ketiga bentuk lainnya dengan kebutuhan dan posisi keuangan perusahaan. Yang kedua bentuk laporan laba rugi. Khusus untuk laporan laba rugi hanya memiliki 2 macam bentuk. Yang pertama bentuk tunggal, yang kedua bentuk majemuk. Saya Miranda dari Kompas 7 akan menjelaskan tentang proyeksi neraca dan laporan laba rugi. Proyeksi neraca menggambarkan seberapa harta perusahaan serta kewajiban atau hutang dan modal perusahaan. Sedangkan proyeksi laba rugi menggambarkan besarnya pendapatan yang diperoleh pada suatu periode ke periode berikutnya. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta, hutang, dan modal perusahaan pada waktu tertentu. Secara garis besar, neraca menggambarkan jumlah utang serta modal di posisi pasifa. Komponen harta yang tergambar dalam posisi aktiva sebagai berikut, yaitu 1 aktiva lancar. Aktiva lancar ini terdiri dari kas, rekening giro, deposito berjangka, persediaan, dan lain-lain. Yang kedua penyertaan, yang ketiga aktiva tetap. Aktiva tetap ini dibagi pula menjadi 2, yaitu aktiva tetap yang berwujud terdiri dari tanah, mesin, dan lain-lain. Sedangkan aktiva tetap yang tidak berwujud terdiri dari goodwill, lisensi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu aktiva lainnya. Aktiva lainnya ini terdiri juga beberapa bagian, yaitu gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, uang jaminan, dan uang investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen kewajiban. Komponen kewajiban ini dibagi juga menjadi 3 bagian, yaitu hutang lancar, hutang jangka panjang, dan ekuitas. Yang pertama hutang lancar. Hutang lancar ini terdiri dari hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang pajak, dan lain-lain. Berikutnya hutang jangka panjang, terdiri dari hutang hipotek, hutang obligasi, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ekuitas. Ekuitas ini juga terdiri dari modal saham, modal sumbangan, laba ritahan, dan lain-lain. Dan berikut terakhir penjelasan saya yaitu tentang laba rugi. Laba rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Komponen-komponen yang terdapat dalam laporan laba rugi yaitu terdiri 1. Penjualan, HPP, laba kotor operasional, biaya operasi. Dan biaya operasi ini terdiri juga beberapa bagian, yaitu
Biaya operasi ini juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu biaya umum, biaya penjualan, biaya sewa, dan biaya administrasi. Dari kelompok 6 akan melanjutkan yaitu pengukuran dengan rasio keuangan. Dalam pengukuran rasio keuangan ini itu ada bentuk-bentuk rasio keuangan. Pertama, liquidity ratio. Liquidity ratio ini digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan dengan membandingkan seluruh komponen pada aktiva lancar dengan komponen di pasifa lancar. Adapun rasio-rasio dalam liquidity ratio itu pertama itu current ratio. Current ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua itu quick ratio, digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan. Yang ketiga yaitu inventory to net working capital, digunakan untuk mengukur jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang keempat yaitu cash ratio, digunakan untuk mengukur berapa besar uang kas yang ada pada perusahaan yang tersedia untuk membayar utang. Yang kedua dalam bentuk rasio keuangan yaitu leverage ratio. Leverage ratio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Adapun rasio-rasio keuangan pada leverage ratio yaitu yang pertama debt to asset ratio, digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Yang kedua itu debt to equity ratio, digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Yang ketiga itu long term to debt ratio. Long term to debt equity ratio digunakan untuk mengukur berapa bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan utang. Yang keempat itu tangible asset turnover. Tangible asset debt coverage digunakan untuk mengetahui rasio antara aktiva tetap berwujud dengan utang jangka panjang. Yang kelima itu current liability to net worth, digunakan untuk menunjukkan bahwa dana pinjaman yang segera akan ditagih. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas, digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan lain-lain. Adapun rasio-rasio aktivitas yang pertama yaitu perputaran piutang, digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Yang kedua itu perputaran persediaan, digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Yang ketiga itu working capital turnover, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode. Yang keempat itu fixed asset turnover, digunakan untuk mengukur semua persediaan aktiva perusahaan. Yang keempat itu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Adapun rasio-rasio profitabilitas yaitu yang pertama profit margin, digunakan untuk rasio ini diukur antara profit margin dengan penjualan. Yang kedua itu ROI atau return on investment, digunakan untuk menunjukkan jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan tentang efisiensi manajemen. Yang ketiga itu return on equity, digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai bentuk-bentuk rasio keuangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.